Itu udah heboh karena posisinya saya kan kerjanya di Humas Protokol, otomatis kan berada di ring 1 di jajaran pimpinan, terus rekanan kerjanya juga teman-teman media. Gimana Mbak? Iya, itu nanti saya maaf ya Mas, saya jadi banyak rewel kemarin-kemarin soalnya emang posisi masih bingung, masih takut. Tiap pagi tuh kalau bangun masih deg-degan gitu, rasanya gimana, aduh. Iya. Ya wajar sih, semua orang juga kayak gitu. Saya juga dulu awalnya juga begitu juga kok aslinya. Cuma ya gimana ya. Saya rangkai satu persatu dulu deh, tanya jawabnya biar gampang. Pertama sebenarnya pertanyaan saya yang paling sepele, yang paling kakak takuti dari masalah pinjol itu apa? Aku tuh takut dia ya nagih, nyebar-nyebar fotoku, kontak-kontakku ke teman-teman kantor terutama lah ya. Karena posisinya kan saya juga pasti heboh. Saya kerjanya di pemerintahan kan juga pasti heboh gitu loh. Dan sebenarnya kerja di pemerintahan atau bukan ya, maksudnya gini, kalaupun kerja di pemerintahan saya tahulah itu suatu kerjaan yang mungkin penting sekali gitu ya, khususnya ya bisa dikatakan image-nya atau namanya itu penting banget gitulah ya. Tapi balik lagi, sebenarnya orang yang kerja di pemerintahan selain kakak, saya yakin juga pasti banyak juga yang kena pinjol sebenarnya. Cuma antara gini loh, antara ketahuan atau tidak atau gimana. Soalnya saya ngomong gini juga bukan tanpa data ya. Maksudnya di anggota grup wanita ini pun juga ada beberapa juga yang begitu. Jadi artinya itu kan sebenarnya sepenting apapun nama itu kan tetap selama di situ kita bukan yang terburuk gitu loh. Kenapa harus terlalu terlalu dipusingkan sekali gitu, terkecuali kita emang paling buruk di antara yang lain kan gitu. Soalnya saya nggak pernah, ini hal pertama kali yang terjadi, saya nggak pernah berurusan hal-hal kayak gini. Ini pun sampai terjadi juga karena sebetulnya dari awal dulu pinjam itu bukan mau saya gitu loh. Ya karena suami di Jakarta yang aku tolong dong cariin gitu loh. Akhirnya karena dia nggak bisa, jadi harus pakai nama saya. Akhirnya tak wanti-wanti bener, bayaran gitu. Tapi akhirnya karena dia nggak bisa bayar, akhirnya saya juga bingung kan, saya cari duit dari mana. Akhirnya gali lubang tutup lubang, akhirnya muter gitu. Nah itu yang bikin rasanya Suami sendiri kena pinjol nggak? Nggak tahu saya, cuman kayaknya kena. Gitu ya loh. Kemungkinan sih kalau dia sendiri namanya nggak bisa pinjem kan, kemungkinan sih pernah ada yang belum yang ibaratnya sampai nunggak nggak kebayar sama sekali gitu, itu kemungkinan kayaknya, ya, tapi itu nggak ngejamin juga, karena pada dasarnya itu banyak faktor orang ngajukan pinjaman di pinjol yang nggak di ACC itu banyak faktor. Contoh umpama data pekerjaan tidak kuat atau apa, atau mungkin kadang ada juga yang dari segi umur, tapi kalau kayak suami kan nggak mungkin kalau dari segi umur ya, tapi kadang data pekerjaan atau mungkin by checking yang jelek, atau ya pokoknya banyak faktor. Tapi yang jelas ada salah satu faktor yang emang tidak bisa dicegah atau bagaimana, itu faktor keberuntungan juga gitu loh. Jadi karena emang ada yang benar-benar orang nggak pernah minjol, nggak pernah punya urusan by checking gitu-gitu, bahkan tidak pernah kenal hutang-hutang di dunia online perbankan dan lain-lain, itu ketika ngajuin pinjol itu nggak di ACC juga ada data pekerjaan bener segala macam, tapi nggak di ACC. Balik lagi berarti kan kurang beruntung juga kan gitu. Tapi ya sebenarnya orang minjol ya kalau nggak di ACC juga bukan kurang beruntung, malah sebenarnya bagus aslinya sih gitu. Kalau saya bilang sih malah ditolongin banget, itu bersyukur harusnya. Iya, makanya bukan nggak beruntung, sebenarnya malah bagus aja. Bagus kalau nggak di ACC, berarti nggak masuk ke jurang pinjol. Orang-orang yang masuk aja nyesel kok kan gitu. Iya, ini rasanya udah kayak kapok-kapok banget. Aku udah nggak mau lagi, udah kayak gitu.
Karena rasanya ya gimana ya, aduh. Oke, gini. Sampai kepikirannya tuh. Saya perlanjut lagi. Sebenarnya masalah kayak tadi kakak takut disebar apa segala macam, sebenarnya itu bukan apa ya. Takut itu takut karena kita ada rasa gengsi. Sedikit banyaknya itu ada rasa gengsi. Gitu loh. Dalam arti gini nih bahasanya ya. Aduh, nama saya disebar. Malunya saya kayak apa gitu. Nah, otomatis kalau ketika kita berbicara malu otomatis kan sedikit banyaknya kita gengsi gitu loh. Gengsinya kenapa? Berarti kita nggak mau terlihat orang punya hutang. Berarti kalau kita tarik mundur lagi, kita nggak mau terlihat orang bahwa kita pernah susah. Gitu loh. Kalau urut-urutannya sebenarnya kayak gitu. Jadi artinya orang-orang kalau pertanyaannya gimana saya takut teman-teman tahu apa segala macam. Takut itu kan takut karena didasari malu. Nah, malu itu kan otomatis karena gengsi, kan gitu, saya gitu. Ya, kebanyakan sih saya ngomong begitu ya sepakat. Maksudnya ya tetap ada faktor itu gitu. Dan itu manusiawi kok, orang punya rasa malu itu manusiawi. Kalau saya sih lebih pada hebohnya itu loh nanti, Mas. Ya iya. Kemarin waktu saya ganti nomor itu aja, itu udah heboh karena posisinya saya kan kerjanya di Humas Protokol, otomatis kan berada di ring 1 di jajaran pimpinan, terus rekanan kerjanya juga teman-teman media. Nah, segitu banyaknya mereka, apalagi saya broadcast kan, itu udah heboh Mas, ya ampun, saya tuh begitu nyampe kantor udah ditanyain orang-orang, sampai aku bingung. Kenapa kan? Iya, kenapa kok sampai ganti, ada apa? Belum lagi mereka ini bener Mbak yang ganti sampai kayak gitu. Aduh, sampai aku jawabnya itu sampai capek gitu loh. Ya ampun, gimana sih ini udah ngadepin ini terus ganti nomor, heboh pula. Itu baru ganti nomor, maksudnya bukan hal yang sebetulnya hal wajar aja yang bisa dilakukan siapapun, kan ya. Nah, apalagi kalau sampai nanti ada foto itu kesebar, terus namanya DC kan lagi kayak begitu ya Mas. Akan makin heboh lagi lah. Mereka mengkonfirmasi ke saya kan begitu. Kemarin waktu itu adik saya yang saya kirimin kan capturannya ke Masnya kan, adik saya yang dapat dari temennya, dikirimin temennya. Loh ini bener tambah mau itu nanti berkelanjutan saya mau banyak tanya tuh terkait itu juga. Makanya saya kemarin waktu Mbak chat kayak gitu, besok aja lah pas telepon gitu, karena itu ada suatu yang membuat saya bingung sebenarnya dengan dikirimnya ke temennya adiknya gitu itu. Nah itu kan nanti deh saya urut-urutin pertanyaannya. Iya. Jadi yang jelas itu apa ya, balik lagi tadi masalah heboh. Sebenarnya tuh gini Kak, sebenarnya ya orang itu kuncinya itu sebenarnya kalau berani ya, karena nggak semua orang berani. Intinya itu sebenarnya kalau berani itu ketika ditanya itu lebih baik jujur sebenarnya. Maksudnya jujur dalam arti gini, pendekatan contoh kayak rekan kerja kan pasti kakak ada yang deket banget apa segala macam. Tapi balik lagi itu juga perlu orang yang dipercaya, dalam arti dia ember atau tidak segala macam. Itu cerita aja, maksudnya saya lagi ada suatu masalah begini. Itu lebih bagus sebenarnya daripada kita harus ngumpet bohong gitu. Nah, karena pada dasarnya menurut saya gini, ketika kita bohong ya, tapi nantinya endingnya ketahuan gitu ya. Ya kalau kita bohong tapi nggak ketahuan, oke lah. Tapi mau kayak berapa kali kita bohong gitu ya. Iya betul. Nah, kalau mama nanti ketahuan kan endingnya juga kita malu sendiri gitu. Malu-malu juga gitu loh Kak maksudnya. Jadi sebenarnya kalau bisa jujur aja. Aku udah cerita ke pimpinanku, aku udah cerita. Karena menurutku ya, apapun itu atasanku harus tahu kan. Bosku harus tahu kondisiku bagaimana. Jadi udah aku ceritain, aku jelasin ke dia. Terus kemudian tanggapan mereka apa? Nah, bos saya sih, karena dia mengikuti perjalanan saya itu, dia tahu betul kan maksudnya. Jadi ya intinya dia lebih pada kok apa sih kamu itu kenapa kok sampai kayak gini? Udah tahu suamimu tuh kayak gitu, kok masih aja mbok turutin gitu-gitu lah intinya begitu. Dia menyayangkan lah intinya, nggak menyalahkan saya, hanya dia lebih ya udah kalau memang sekarang pilihanmu ini begini ya harus dihadepin, harus kuat. Ya betul. Gitu loh. Intinya yang jelas gini, dari situ kita yang poin kita ambil poin-poin pentingnya aja. Yang pasti itu gini Kak,
itu kan tadi cerita tuh udah tahu suaminya begini-begini. Saya nggak mau lebih jauh itu ya karena itu lebih ke ranah pribadi. Artinya mungkin bosnya udah paham banget bagaimana suaminya segala macam, tapi ya balik lagi saya nggak mau tahu terkait itu karena ya terlalu sensitif juga kalau saya ngobrolin itu. Tapi lebih ke gini, lebih ke kan yang kita bahas sekarang untuk masalah perpinjolannya aja kan gitu ya, bukan urusan keluarga. Nah, untuk masalah yang terpenting yang kita ambil kesimpulannya adalah orang yang terdekat yang kakak kasih pengertian gitu, itu dia mensupport. Itu pentingnya. Sejauh ini semua mensupport. Itu yang terpenting karena pada dasarnya kita akan lebih jatuh gitu kalau kita nggak ada yang support gitu loh. Makanya kalau di luar sana sampai banyak sekali orang yang bunuh diri gara-gara pinjol segala macam. Itu sebenarnya nggak semata-mata hanya karena kejamnya teror DC, bukan. Iya, faktor itu ada, tapi faktor orang sekitarnya yang harusnya memberi support tapi dia malah ikut menekan itu yang bikin orang jadi ibaratnya terus bingung harus bagaimana kan gitu. Down ya. Iya gitu, makanya saya sering banget kalau edukasi saya di YouTube saya kan selalu pertama kejujuran. Biar gimana pun langkah awal terbaik itu jujur kok menurut versi saya ya. Nah, terus setelah itu bagaimana kita menghadapi sekitar, syukur-syukur sekitar kita mensupport. Tapi pastinya ada juga yang nggak mensupport kan gitu ya. Nah, ketika sekitar kita nggak mensupport, ya mau nggak mau dalam arti gini, kalaupun kita dibully, ya harus kita kuat gitu loh. Balik lagi kan ke poin itu. Makanya kunci dari permasalahan pinjol itu pertama kuat mental kok. Gitu. Nah, Mas, terus setelah itu kalau kayak kakak kan sebenarnya udah bagus, maksudnya orang terdekat udah mensupport, tinggal balik lagi kan tergantung kakak sendiri ke depannya kan gitu, menguatkan diri sendiri kan gitu. Nah, terus kita mulai masuk ke masalah perpinjolannya. Ada sebenarnya yang kakak miliki yang kemarin disebutin ke saya itu ada berapa sih? Kayaknya saya lihat kalau yang kakak sebutin kemarin itu legal semua loh itu. Iya bukan siapa, cuma coba deh kalau kakak inget kakak sebutin deh coba deh. Yang kemarin itu yang aku bilang itu Uatas, Finplus, pinjam duit, pinjam yuk, terus ada Pundi, banyak ya kak, apalagi ya, pinjam win-win, ada kami, Indosaku. Oh iya legal semua sih yang saya dengar. Yang masih gini aja, coba mungkin kalau kakak nyebutin aplikasinya nggak terlalu inget, tapi kalau nyebutin tenornya malah mungkin inget. Ada nggak tenor yang 7 hari? Nggak ada ya? Nggak ada, 12 hari. Benar. Jadi gini, jadi dia pinjam hari ini, bayar pertamanya 12 hari kemudian, 12 atau 14 itu 14 kalau nggak salah. Minimal soalnya kalau legal minimal 14. Terus itu besar pembayaran pertamanya, ke belakang terus kecil. Yang kedua, ketiganya kecil. Makin kecil terus lah pokoknya. Iya. Itu pinjol yang brengsek mengakali sistem ya seperti itu. Tapi yang jelas itu pinjol legal semua sih. Makanya saya nanya tenor, karena kalau tenor ilegal itu identiknya kalau nggak 7-10 hari dan 1 kali bayar, biasanya seperti itu. Paling lama juga 2 kali bayar tapi iya, ada. Dulu pas awal-awal pernah kayak gitu, terus aku udah nggak mau lagi, udah sekali itu tok. Dan bunganya besar sekali kan kalau yang itu. Iya. Enggak, maksudnya yang legal pun besar, tapi enggak sebesar yang tadi 7 harian itu, lebih gila kan gitu. Nah, oke. Berarti sebenarnya itu legal karena legal semua, dan kebetulan kalau yang kakak sebutin tadi, kan gini ya kak, kalau legal nih saya kasih tahu dulu, resikonya yang legal itu hanya ada 2 gitu loh.